Selamat siang, selamat datang pada kegiatan FGD kali ini atau Focus Group Discussion. Pada kegiatan kali ini, saya akan berdiskusi bersama 9 peserta dengan 3 pertanyaan. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang akan didiskusikan. Yang pertama, apa sih arti kerukunan menurut definisi kalian? Kepada peserta pertama, kami persilakan. Arti kerukunan menurut saya ialah kehidupan yang damai dan tentram serta saling toleransi antar masyarakat yang beragama sama maupun yang beragama berbeda. Kesediaan mereka untuk menerima adanya suatu perbedaan keyakinan dengan orang lain atau kelompok lain dan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran agama yang diyakini oleh masing-masing masyarakat dan kemampuan mereka untuk menerima perbedaan tersebut. Pendapat saya ini merujuk kepada istilah kerukunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimana menyatakan kerukunan itu ialah hidup bersama dalam suatu masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Singkatnya, kerukunan itu adalah kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong, sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Baik, peserta kedua dipersilakan. Menurut saya pribadi, kerukunan itu merupakan perdamaian yang berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan berusaha menghargai perbedaan agar bisa menerima dengan ketulusan hati yang penuh dengan hati keikhlasan. Peserta ketiga dipersilakan. Menurut saya, kerukunan adalah sikap saling menghargai dan mengakui atas perbedaan-perbedaan ras, agama, dan lain-lain untuk menciptakan kedamaian. Peserta keempat dipersilakan. Menurut saya, kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama. Saling tolong-menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, dan saling menjaga satu sama lain. Baik, peserta kelima dipersilakan. Kerukunan menurut saya itu salah satu sikap saling toleransi, mampu menghargai sesama, dan dapat menciptakan suasana atau kondisi damai pada suatu tempat. Baik, peserta keenam dipersilakan. Kerukunan menurut saya adalah suatu sikap saling mengakui, menghargai toleransi yang tinggi dalam masyarakat, sehingga dapat hidup bersama dalam kondisi damai dan bersampingan tanpa menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Selanjutnya, peserta ketujuh dipersilakan. Menurut saya, kerukunan adalah situasi di mana sekelompok masyarakat yang berasal dari latar belakang berbeda mampu hidup berdampingan dengan aman, damai, dan juga saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya, peserta ke-8 dipersilakan. Menurut saya, kerukunan sudah tercermin sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan salah satu definisi kerukunan, yakni berbeda-beda namun tetap satu jua. Selanjutnya, peserta ke-9 dipersilakan. Menurut saya, kerukunan itu hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan dengan damai, dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan ataupun pertengkaran. Baik, terima kasih kepada semua peserta. Oke, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah kalian tadi menyimpulkan apa arti definisi, nah menurut kalian, dari nilai 1 sampai 5, bagaimana tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Berikan penjelasan. Peserta pertama, kami persilahkan. Menurut pendapat saya, kerukunan di Indonesia memiliki tingkat kedudukan di angka 4. Karena yang saya ketahui, sangat jarang terjadi kerusuhan atau perpecahan maupun tindakan kekerasan antar agama. Muslim sebagai warga mayoritas selalu melindungi semua agama dan hidup berdampingan dengan mayoritas dengan umat lain. Namun, masih ada beberapa kasus-kasus yang mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu. Masih ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mementingkan kelompok tertentu. Baik, peserta kedua dipersilahkan. Kalau menurut saya nilainya juga sama seperti yang peserta pertama, di mana karena di Indonesia yang saya ketahui kebanyakan orang sudah menerapkan kerukunan antarumat beragama, namun tidak semuanya, karena pasti ada saja orang yang berusaha untuk merusak atau menjelekkan umat beragama. Hal seperti inilah yang perlu kita arahkan yang ke positif hingga orang tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, peserta ketiga, silakan. Menurut saya pun untuk tingkat kerukunan yang ada di Indonesia itu ada tingkat 4. Mengapa saya mengatakan ini? Menurut saya di Indonesia sudah terlihat banyak perbedaan, bukan hanya agama, tapi sebanyak suku, ras, dan lain-lain. Kenapa bisa? Tapi Indonesia tetap bersatu. Itu menurut saya karena kerukunan yang berhasil di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya peserta keempat dipersilahkan. Menurut saya juga sama, tingkatnya 4. Belum sempurna karena di luar sana masih ada aja konflik-konflik yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan terjadinya intoleransi. Baik, peserta kelima dipersilakan.
Menurut saya untuk nilai sendiri itu 4, karena dari sekian banyaknya agama, ras, dan kepercayaan itu, di Indonesia itu kerukunan dan toleransi itu cukup terlihat. Dan jelas tertulis pada Pancasila, pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada tertulis di pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan itu mengisyaratkan ada hubungan yang erat antara agama dan negara. Dan kebebasan untuk menjalani ibadah atau kepercayaan bagi semua agama di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, peserta ke-6 dipersilahkan. Menurut saya, tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah 4. Ini seperti menurut survei Indeks Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama mencatat bahwa tendensi toleransi dalam negeri semakin baik, dari 70,90 di tahun 2018 meningkat menjadi 73,83 di tahun 2019 dengan skala 0 sampai 100. Jadi kerukunan antar umat beragama di Indonesia dari tahun ke tahun bisa dikatakan semakin baik. Terima kasih. Selanjutnya, peserta ke-7 dipersilahkan. Kalau saya sedikit berbeda, saya ada di nomor 3. Alasannya karena saya pribadi sering menemukan pemberitaan mengenai isu-isu yang terkaitan dengan intoleransi agama di beberapa daerah, misalnya kayak pengeboman dan pembakaran dan sebagainya. Dan di kehidupan sehari-hari seperti di sosial media juga sebenarnya saya masih sering menemukan di komentar-komentar ada semacam singgolan sedikit dari agama yang satu ke agama yang lain. Misalnya kayak kalau kita lihat di zaman sekarang kan media sosial utama itu banyak dimainkan TikTok. Nah, di komentarnya saya masih sering menemukan hal-hal semacam itu. Demikian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, peserta ke-8 dipersilahkan. Kalau menurut saya di angka 3,5 karena masih banyak orang-orang yang menjadikan agama sebagai jokes yang menurut saya agama tidak cocok untuk dijadikan lelucon, dan saya setuju dengan pendapat Lucia, masih banyak oknum-oknum yang selalu menindas agama minoritas, padahal di dalam agama Islam sendiri disebutkan untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Baik, peserta ke-9 dipersilahkan. Baik, kalau saya itu mungkin berada di nomor 3. Saya sangat setuju dengan pendapat teman saya Lucy. Saya ingin menambahi bahwa masih banyak kita jumpai kasus di Indonesia ini soal intoleransi beragama. Sebagai contoh, masih banyak saya jumpai soal adanya penutupan rumah ibadah, adanya saling mengejek antar umat saling beragama, sehingga ini yang perlu dievaluasi pemerintah menurut saya. Dan menurut saya itu ada banyak juga kasus yang masih belum sampai ke tangan pemerintah. Kalau berdasarkan hasil survei, mungkin survei itu mengatakan bahwa kerukunan di Indonesia itu sudah sangat baik, tapi menurut saya itu masih kurang dan sangat kurang. Karena masih banyak kasus-kasus khususnya di daerah-daerah terpencil yang belum sampai ke tangan pemerintah. Dan itu yang harus dipecahkan, dicari solusi oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua peserta. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Kita kan sebagai mahasiswa nih, apalagi kita nih mahasiswa di Sumatera Utara, di mana kita tahu Universitas Sumatera Utara adalah salah satu universitas terbaik di Sumatera Utara. Nah, langkah apa nih yang kita ambil sebagai mahasiswa untuk menjaga kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia? Baik, kepada peserta pertama, kami persilakan. Langkah yang saya ambil sebagai mahasiswa yang pertama yaitu berteman dengan siapapun tanpa membedakan ras, suku, serta agama. Serta yang kedua, tidak membeda-bedakan siapapun di dalam kampus, baik itu dosen atau siapapun yang termasuk warga kampus. Peserta kedua dipersilakan. Ya, menurut saya langkah yang saya ambil sebagai mahasiswa ada banyak tentunya, seperti menghargai orang-orang terdekat di kampus. Itu hanya contoh kecil saja, karena ketika ingin memulai hal yang lebih besar, mulailah dari yang kecil. Nah, kalau skala yang lebih besarnya lagi, lebih tepatnya sama juga sih, menghargai juga orang lain, tapi ada juga yang lain seperti tidak melakukan bullying, kemudian juga tidak memandang orang dari ras, agama, dan budayanya. Itu saja. Baik, selanjutnya peserta ketiga dipersilakan. Sikap saya yang saya lakukan adalah saling menghargai perbedaan dengan mahasiswa lain dan tidak membanding-bandingkan kemampuan mahasiswa satu dengan lainnya, karena hal ini bisa merusak kerukunan antar mahasiswa. Selanjutnya ke peserta keempat dipersilakan. Ya, menurut saya dengan cara berteman dengan siapapun, tidak membedakan dan tidak saling menghina atau mengejek kepercayaan manapun. Lalu juga tidak membedakan siapapun yang dalam kampus, entah itu dosen, petugas, ataupun yang lain. Selanjutnya peserta kelima dipersilakan. Menurut saya, langkah awal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa terhadap agama yang diyakininya, karena hal itu mampu menjauhkan hal-hal yang bersifat ekstremisme dan radikalisme, lalu meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama, dimulai dari menghormati perbedaan agama yang ada di sekitaran kampus dan lingkungan lainnya. Dengan begitu,
rasa toleransi akan dapat disebarluaskan dengan baik mulai pada lingkungan kampus, mahasiswa, keluarga, dan masyarakat luas. Terima kasih. Selanjutnya, peserta ke-6 dipersilahkan. Sebagai mahasiswa, langkah yang harus diambil untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, dan tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya, peserta ke-7 dipersilakan. Menurut saya cara untuk menjaga kerukunan itu dengan menanamkan yang namanya toleransi. Nah, itu bisa kita wujudkan dari tindakan kita, yaitu menghormati pemeluk agama lain, tidak memaksakan ajaran kepercayaan kita kepada pemeluk agama lain, dan juga menjalankan agama kepercayaan kita sesuai jalannya masing-masing. Jadi kita tidak perlu menyinggung agama lain. Baik, peserta ke-8 dipersilakan. Menurut saya kita harus lebih mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terlebih dengan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dan ketiga, persatuan Indonesia. Baik, peserta ke-9 dipersilahkan. Menurut saya langkah saya sebagai mahasiswa yang pertama itu di lingkungan sekitar pertemanan saya lebih menghargai teman-teman saya ketika mengungkapkan pendapat, saya lebih menghargai atau lebih toleran dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman saya yang berbeda agama, dan yang akhir saya berusaha untuk menjaga toleransi di lingkungan kampus. Baik, terima kasih kepada semua peserta. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa toleransi dan kerjasama dalam beragama berarti sikap yang harus ada dalam diri seseorang untuk menciptakan kehidupan antar umat beragama yang rukun dan damai. Terima kasih kepada semua peserta. Kami ucapkan selamat siang.